Sahabat Profludi dimanapun berada, saat ini PPDB sudah berakhir dan para siswa sudah bisa mendaftarkan ulang nomor yang sudah didapatkannya pada saat mendaftar kemarin. Jadi prosesnya saat ini sudah dalam proses bagaimana siswa mendaftarkan ulang dirinya ke sekolah-sekolah. Namun terkadang ada kendala bahwa tidak dapat login atau seperti apa, kemudian yang bagaimana nanti metode pembelajaran di saat pandemi seperti ini. Saat ini pun saya sudah bersama dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Ibu Amalia Malik. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Masih tetap semangat Bu ya? Harus semangat terus. Harus semangat. Iya. Nah Ibu ini kan sudah pendaftaran ulang. Iya. Ada kendala katanya Bu Iya. di masyarakat. Iya. Saya susah login untuk Iya, daftarkan iya, ulang iya. anaknya. Betul. Gimana nih Bu? Ya, sebenarnya pada prinsipnya kita dalam keadaan pandemik ini kita Iya. tidak akan mungkin menyusahkan masyarakat ya. Cuman ada protokol-protokol yang harus kita harus lakukan, yaitu semuanya sifatnya daring. Tetapi apabila itu agak sulit untuk dilakukan, bisa dilakukan offline. Contohnya ini kan sudah selesai ya, pengumuman sudah selesai, tinggal daftar ulang. Hari ini adalah hari terakhir untuk daftar ulang. Oke. Tentunya nanti kami akan mendapatkan laporan dari sekolah-sekolah, tetapi kami sudah menyampaikan ke sekolah bahwa apabila ada anak siswa yang lulus tetapi belum mendaftarkan dirinya, tolong ada nomor kontaknya yang bersangkutan untuk bisa dihubungi. Mungkin saja dia tidak tahu kemana dan untuk memasuk secara daring itu dia agak kesulitan, sehingga harus dilakukan kontak kepada yang bersangkutan. Karena bisa saja mereka itu tidak datang karena dia lulus di tempat lain. Karena ini kan ada dua pilihan ada ya. Dua opsi, iya, ada dua pilihan. Kemudian ada juga yang memang mengundurkan diri karena dia lulus swasta dan dia lebih memilih ke situ, ke sekolah swasta seperti itu. Iya. Jadi itu semuanya bisa dilakukan secara offline. Sekolah membuka sampai hari ini tetap membuka untuk menerima pendaftaran. Oke, jadi persoalan seperti itu sudah dijawab oleh Ibu Amalia Malik, dan sekarang kita beralih lagi ini sahabat Profludi. Ya. Proses belajar mengajar ini sudah di depan mata Bu. Betul. Seperti apa sih metode kita di saat pandemi seperti ini? Iya. Sebenarnya kita ketahui bersama sejak pandemik ini apa saja semuanya dilakukan secara daring ya. Jadi khusus untuk pembelajaran di Kota Makassar khususnya mulai tanggal 27 itu mulai ajaran baru ya, untuk ajaran baru tahun 2020-2021. Itu dimulai tanggal 27, tetapi kita memulai dengan masa orientasi siswa. Dilaksanakan selama 3 hari. Dari itu daring juga ya Bu? Secara daring juga, iya. Jadi dimulai dari tanggal 27 sampai 29. Di MOS ini pada intinya kita serahkan kepada sekolah masing-masing. Teknisnya di sekolah. Teknisnya, bagaimana kreativitasnya mereka, bagaimana inovasinya mereka yang dilakukan MOS secara daring seperti itu. Jadi semuanya daring, di mana mereka membuat mungkin suatu video yang bisa dilihat oleh semua anak-anak siswa yang baru. Profil sekolahnya, kemudian guru-gurunya memperkenalkan masing-masing, kemudian anak-anak bisa saling memperkenalkan dirinya. Kemudian selanjutnya ini proses belajar mengajar proses yang aktif. pembelajaran mulai jalan itu setelah MOS sudah mulai pembelajaran. Iya, seperti biasa. Dilakukan secara daring juga. Secara daring semua. Kurikulum yang ada itu belum ada, yang kurikulum baru, jadi tetap melaksanakan seperti kurikulum yang kemarin. Iya. Ada kendala lagi nih Bu Kadis, katanya kan kalau sistem daring sih memang bagus, anak-anak di rumah, tapi orang tua kebanyakan ini ada yang tidak memiliki fasilitas seperti misalnya smartphone ataupun juga laptop dan komputer. Persoalan kuota juga menjadi permasalahan masyarakat. Ini seperti apa Bu? Ya, sebenarnya memang perhatian masyarakat ya, pemerintah ya dalam hal ini yang memang menjadi tanggung jawab ya pemerintah. Saya cerita sedikit ilustrasi bahwa banyak sekali masukan. Kapan sih kita bisa anak-anak sudah rindu sekolah ini. Kapan sih kita bisa sekolah? Kapan sih kita bisa lihat sekolah kami? Kami sudah rindu. Kami juga kok kayaknya seperti kelamaan sekali liburnya ya, seperti itu. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan kemudian banyak juga yang menyampaikan dengan sistem daring ini, pertama sudah mulai ada titik kejenuhan. Iya, benar. Iya, dengan model-model 4 bulan ya, selama 4 bulan mereka melakukan pembelajaran sistem daring. Kemudian ada rasa keterbatasan ruang, karena dia tidak bisa ketemu dengan gurunya, dia tidak bisa lihat sekolahnya, antar dia juga
tidak bisa ketemu dengan temannya, Iya. apalagi anak-anak yang baru lulus Benar-benar. PPDB ini. Iya, iya. Mereka kan belum berkenalan, Iya. belum tahu sekolahnya bagaimana. Itu yang menjadi kendala. Nah, kemudian mereka merasa bahwa dengan sistem daring ini mereka menganggap dia tidak bersekolah, tetapi ini kan semua harus kita jalankan. Benar. Karena apa? Keselamatan yang paling diutamakan. Keselamatan Pemerintah yang paling mengutamakan adalah keselamatan. Iya. Jadi walaupun ada dari surat edaran 4 menteri yang mengatakan bahwa pembelajaran bisa dilakukan secara tatap muka apabila kita zona hijau. Iya. Nah, kalau kita lihat kondisinya Kota Makassar, berarti kita harus masih melewati 3 tahapan baru bisa dilakukan seperti itu. Kendalanya adalah tidak semua siswa kita mempunyai fasilitas seperti itu. Benar. Iya, khususnya anak-anak kita, anak didik kita yang masuk jalur afirmasi. Berarti kan mereka adalah tergolong anak-anak yang kurang mampu dalam hal ekonomi maupun fasilitas-fasilitas pembelajaran. Kami sudah mendiskusikan dengan guru-guru sekolah melalui musyawarah guru MGMP. Bagaimana sih model yang bisa? Selama ini mereka bisa melakukan walaupun sifatnya dikatakan tidak daring full ya, istrinya blended learning, karena mereka itu membuat modul sehingga mereka bisa menyerahkan kepada siswa. Nanti siswa yang mengisi kemudian nanti dikembalikan lagi. Nah, cuman ya seperti itu, hanya satu arah saja kemudian kembali lagi. Tidak ada interaksi terlalu lama ya. Iya. Kemudian ada juga sekolah yang melakukan dengan tatap muka, tetapi mereka yang mendatangi siswa. Ada juga seperti itu. Agak berat juga kalau berat seperti juga, itu, ya. Cuman itu dilakukan oleh siswa-siswa yang tertentu saja, yang memang betul-betul tidak memiliki fasilitas, apalagi mungkin juga jaringan, ya seperti itu. Kalau kita bicara jaringan kota, itu sebenarnya di dana BOS itu diberikan untuk bisa menggunakan dana BOS. Ada anggarannya. Ada anggaran dana BOS itu yang bisa digunakan untuk biaya kota. Nah itu lagi, mungkin biaya kotanya bisa, tetapi fasilitas anak itu sendiri yang tidak punya. Mungkin dia nggak punya komputer ya, laptop, apalagi ya HP pun nggak punya seperti itu. Iya. Oke, jadi itu tadi penjelasan dari Ibu Amalia Malik. Nah kembali lagi ini Bu ya, kalau kita berbicara mengenai kejenuhan anak didik ini kan sudah 4 bulan terlewati. Ada enggak sih dari Dinas Pendidikan sendiri menciptakan mungkin sebuah inovasi agar meskipun di rumah aja, tapi anak ini merasa bahwa saya berada di dalam lingkungan sekolah bersama dengan teman-teman saya, bersama dengan ibu guru saya. Metode apa sih yang kira-kira diterapkan untuk semua sekolah yang ada di Kota Makassar? Iya, sebenarnya kita sih bisa berharap ya kalau memang mendapatkan izin tidak harus bahwa zona hijau, kita berharap memang bisa dilakukan ada 2 model. Jadi ada yang belajar di rumah, kemudian ada yang belajar di sekolah gitu, sehingga ada interaktif. Kemudian mungkin ada sarana yang bisa mendukung hal tersebut. Contohnya dia seperti hidup ya. Kami kemarin sempat ada presentasi ya, dia modelnya smartboard. Smartboard itu dia guru-guru tetap di kelas. Kemudian dia sepertinya betul-betul anak itu berada dalam kelas. Padahal mereka di rumahnya masing-masing. Karena apa? Terjadi interaktif. Jadi memang ada alatnya yang bisa menghubungkan mereka. Tinggal mereka harus punya memang alat tab yang bisa di touchscreen. Kalau tab kan semuanya touchscreen ya. Nah, sehingga kalau ada pertanyaan pada saat guru menerangkan pakai ini ya di smartboard itu, mereka itu langsung bisa mengkoreksi atau bisa bertanya dengan. Tapi untuk fasilitas itu, cuman fasilitas itu tidak bisa ya? Semua sekolah. Iya. Kalau memang bisa itu ada difasilitasi ya mungkin bisa seperti itu. Karena sampai saat ini kami juga belum mendapatkan kurikulum apa yang bisa dipergunakan di dalam kondisi pandemi seperti ini. Dari pusat juga belum ada. Ini mungkin juga sekaligus menjawab ya sahabat Prof Rudi, seperti apa sih masyarakat atau anak-anak yang memiliki ekonomi boleh dikatakan menengah ke bawah di saat pandemi karena harus menggunakan kuota, harus menggunakan smartphone ataupun juga laptop. Ini menjadi tantangan juga Bu ya di Dinas Pendidikan sendiri. Yang tantangan yang paling berat ya, jangankan anak yang kurang mampu ya,
anak yang mempunyai fasilitas pun juga banyak masalah yang didapatkan. Contohnya mungkin di rumahnya dia punya laptop, Iya. tetapi kan Kuota mungkin lagi. tidak satu anak, Iya, benar. tidak satu anak yang memiliki seperti itu. Iya, benar. Iya. Kami kemarin sempat membicarakan dengan OPD lain ya untuk bisa Iya. kita berkolaborasi dalam hal ini Dinas Infocom. Apakah bisa dibuatkan satu titik semacam kayak BTS gitu Iya. di daerah penduduk yang memang kita berikan mappingnya nanti, Iya. daerah penduduk padat yang memang di situ adalah orang-orang yang masyarakat kita yang kurang mampu, Iya. yang dibuatkan satu BTS. Dan nanti itu kita akan memfasilitasi, kita mencoba masukkan anggarannya untuk bisa dibiayai seperti itu, ataukah Infocom juga menganggarkan seperti itu sehingga anak-anak itu bisa menggunakan semacam kayak hotspot. Oh iya. Tetapi itu pakai waktu pada jam pelajaran saja. Oke. Setelah itu dimatikan gitu, Oh, di-off-kan oke. Iya, supaya iya. masyarakat lain itu tidak menggunakan, hanya iya. untuk dipakai sekolah. Jadi memang benar-benar ini akan disiapkan Iya, ya. iya. Masih dalam tahap ya, masih iya, dalam pengusulan. tahap. Jadi dalam tahap pengusulan, Pengusulan, mudah-mudahan ini bisa direalisasikan Iya, dalam waktu mudah-mudahan, dekat iya. agar masyarakat mau mampu ataupun tidak ini Iya, bisa bisa menggunakan sebagai sebagai- boleh katakan hotspot area Hotspot mungkin area, ya, iya. seperti itu. Tapi ada waktunya. Iya, Waktunya, hanya Bu, jam ya. pelajaran Hanya saja. jam pelajar saja. Jam Di luar sekolah. jam sekolah Di-off-kan. di-off-kan dulu. Iya, Jadi supaya nggak dipakai. ini Iya. semua tidak disalahgunakan Iya, nggak oleh bisa, masyarakat betul. lainnya. Ya. Kita kembali lagi nih pendaftaran ulang kalau misalnya ada masalah, Iya. ini boleh langsung ke sekolahnya, Bu, Iya, ya. boleh. Dan proses belajar mengajar nanti Iya. tetap akan dilaksanakan Iya, secara dilaksanakan. daring karena pihak sekolah tidak akan Iya. mengambil satu Resiko. resiko ya, Iya. karena berhubungan dengan keselamatan anak dan juga tenaga Betul. pendidik sendiri. Iya. Oke, Bu, saya rasa cukup. Terima Iya. kasih banyak ini Sama-sama, ya. terima kasih. Oke, dan sahabat Prof Rudi, Iya. itu tadi perbincangan saya bersama dengan Ibu Amalia Mali. Kita berharap mudah-mudahan anak didik kita ini bisa bersekolah Iya. meskipun di rumah aja, tapi tetap mendapatkan pendidikan yang layak Iya. karena mereka lah generasi penerus bangsa. Betul. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.